Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Lukman Maulana, NIM 18050754030. Di sini saya ingin menerangkan tentang peraturan dan tata kelola K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 50 Tahun 2012. Nah, apa sih K3 itu? K3 sendiri memiliki kepanjangan yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Dan K3 memiliki pengertian yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Di samping itu, tujuan K3 tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perlindungan K3 yang efektif dan efisien dapat mendorong produktivitas jika dilaksanakan dan diterapkan melalui sistem manajemen K3 sebagaimana amanat pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, tema peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini dimaksudkan untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3 yang diharapkan menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada tujuan K3. K3 sendiri memiliki 3 tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar hukum K3 diantaranya yaitu ada UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada UU RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konversi ILO Nomor 120 mengenai higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, dan dalam Permenaker 01 garis Men garis 1979 tentang kewajiban latihan hipergas bagi para medis perusahaan, dalam Permenaker 01 garing miring Men garing 1976 tentang kewajiban latihan hipergas bagi dokter perusahaan. Terus dalam SNI 7057 2004 kurikulum pelatihan hipergas dan KK bagi dokter perusahaan, dan SNI 197055 2004 dalam tentang kurikulum pelatihan hipergas dan KK bagi pengurus dan anggota panitia pembina K3 perusahaan, dan dalam SNI 197056 2004 tentang kurikulum pelatihan hipergas dan KK bagi pengelola makanan tenaga kerja di tempat kerja, dan SE 86 garing BW garing 1989 tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja. Nah, apa saja sih syarat-syarat K3? Di sini terdapat 18 syarat-syarat K3 yang tertuang dalam pasal. Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi keselamatan kerja, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang, memberi APD atau alat pelindung diri pada tenaga kerja, menyediakan ventilasi yang cukup, penerangan yang cukup dan sesuai, suhu dan kelembapan udara yang baik, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, mencegah terkena aliran listrik berbahaya,
mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara, dan proses kerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja dan keracunan, menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang risikonya bertambah tinggi, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang, memberi P3K kecelakaan kerja. Nah, di sini ada pengawasan K3, yaitu tentang direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Dan ada pembinaan K3, yaitu pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, untuk ketentuan dan pelanggaran dalam K3 ada dalam pasal yaitu peraturan perundangan pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya yaitu 3 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp100.000. Nah, untuk prinsip dasar pencegahan kecelakaan ada 5. Yang pertama peraturan perundangan, yang kedua standarisasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penelitian bersifat teknik, yang kelima riset medis. Untuk prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan ada 7, yaitu yang pertama ada penelitian psikologis, ada penelitian secara statistik, ada pendidikan, ada latihan-latihan, ada penggairahan, ada usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, dan yang terakhir ada asuransi. Nah, di sini ada 5 macam sistem dan manajemen K3. Yang pertama ada kebijakan K3, yaitu terus ada perencanaan K3, lalu ada pelaksanaan K3, ada evaluasi K3, dan perbaikan K3. Untuk kebijakan K3 sendiri yaitu dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus pertama melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Yaitu terus ada perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik, peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Yang kedua ada memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan yang ketiga memperhatikan masukan dari pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Lalu untuk perencanaan K3 ada dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pengusaha harus mempertimbangkan yang pertama hasil penelaahan awal, yang kedua identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, yang ketiga peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan yang keempat sumber daya yang dimiliki. Untuk rencana K3 yang paling sedikit yaitu memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Nah, dalam pelaksanaan K3 harus melakukan kegiatan pemenuhan persyaratan K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan yang meliputi tindakan pengendalian, perancangan desain, dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan,
pemeliharaan penggandaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan, dan bencana industri, dan rencana dan pemulihan keadaan darurat. Nah, untuk evaluasi K3, pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal K3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Apabila perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, maka dapat menggunakan jasa pihak lain. Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaporkan kepada pengusaha. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Nah, untuk perbaikan K3 sendiri, untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilaksanakan dalam hal yaitu terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, adanya pelaporan, dan atau adanya masukan dari pekerja atau buruh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.